Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam momen singkat ini, Bai Yi telah menembak satu demi satu, dan setiap kali dia menembak, dia akan meninggalkan jejak darah pada Ye Chen. Boom! Dengan tembakan telapak tangan Bai Yi, Ye Chen terbang. Ye Chen membawa 3.500 kg karena gelang yang dimilikinya, sehingga ketika Ye Chen mendarat, kedua kakinya keluar dari arena. Lihat, izinkan saya mengatakannya. Keduanya sama sekali bukan level sama sekali. Ye Chen terangkat dalam satu putaran, dan penonton mengerang sebentar. Kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Di kursi, Yang Dingtian menatap Ye Chen dengan ekspresi khawatir. Seharusnya sebelumnya Ye Chen harus dikurung biar tidak bertanding. Di sini, Sang Guan Yuer sedikit bingung, kekuatanmu seharusnya tidak lemah Ye Chen. Saya ingin mengatakan, anak ini agak kewalahan, senior Zhuge merosot dan duduk di sana, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mengatakannya sebelumnya, kakek masih tidak percaya. Selain itu, Biyou menutup matanya lagi. Untuk pertempuran ini, dia benar-benar terlalu malas untuk menontonnya. Pertarungan menegangkan itu benar-benar membosankan. Tunggu, ini baru permulaan. Suara Cheng Kun sangat dingin, dan ada seringai tawa di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat kematian tragis yang akan dialami Ye Chen. Di atas arena, Ye Chen sudah merangkak, memutar lehernya dengan keras. Sialan, buang-buang waktu untuk bertarung denganmu. Bai Yi, yang berlawanan, telah bersiap menyerang. Ye Chen berkata, bahkan jika kekuatan tempurku hanya 60%, itu lebih dari cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen mencibir, tidak pernah mundur, dan tinju mengepalkan serangan yang kuat. Tinju itu mengenai Bai Yi, darah berceceran, dan seluruh lengan Bai Yi menjadi berdarah, dan seluruh orang terbang di tempat. Adegan ini membuat seluruh penonton tercengang. Ye Chen, yang telah dipukul oleh Bai Yi sebelumnya, tidak bisa mengangkat kepalanya. Kali ini Ye Chen membuat pukulan mengejutkan. Namun, di mana mereka tahu bahwa ini bukan karena Bai Yi telah melemah, tetapi Ye Chen telah menjadi lebih kuat. Bahkan jika ditekan kekuatannya oleh gelang bulan bintang, bahkan jika kekuatan tempurnya hanya bisa menggunakan 60%. Bagaimana mungkin? Bai Yi terpesona dengan pukulan, yang membuat mata Cheng Kun sedikit menyipit. Kontras antara sebelum dan sesudah benar-benar terlalu besar, sehingga mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Di tempat kejadian, perasaan yang paling nyata adalah Bai Yi di udara. Dia memiliki tampilan yang luar biasa. Sampai sekarang, dia tidak bisa mempercayainya. Dia dibuat tak berdaya oleh Ye Chen. Namun, bagaimanapun, dia adalah murid peringkat ke-4 Sekte Zhengyang. Setelah mendarat, dia dengan cepat mundur 3 atau 4 kaki. Aku akan menghadiahimu dengan pukulan lain. Ye Chen menjadi seperti harimau yang ganas. Tanpa banyak bicara, tinjunya melakukan serangan yang kuat. Wajah Bai Yi muram, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak keluar. Dia tidak mundur, dan menghalau dengan perisai. Boom! Tinju bertabrakan dan membuat raungan. Apa yang membuat penonton keliru adalah bahwa Bai Yi dipukul oleh Ye Chen. Setiap kali dia mundur, dia dipukul, betapa anehnya anak ini. Bai Yi ketakutan. Dalam pukulan sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan di tinju Ye Chen, dan sepertinya dia telah jauh melebihi kemampuan ranah seseorang. Ayo lagi! Saat Bai Yi kaget,
Ye Chen menyerang seperti harimau. Cari kematian. Naluri pertempuran, Bai Yi membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang pembunuh, dan kemudian memikirkan taktiknya. Pedang pembunuh itu segera bergetar, dan dengan dia sebagai pusatnya, pedang Qi yang tak tertandingi berubah seketika. Formasi pedang Fei Xian. Dengan jentikan Bai Yi, lengannya terayun membentuk lingkaran, dan ujung pedang menunjuk ke arah Ye Chen. Lalu Ye Chen menarik, pedang merah darah memegang tangannya dan menari sangat dekat. Pedang itu berteriak di samping, dan susunan pedang pertahanan Tianyi muncul seketika. Bang bang! Serangan pedang Bai Yi menghantam pertahanan pedang Ye Chen, dan memicu percikan api, tetapi yang membuat penonton keliru adalah bahwa serangan pedang yang ditembakkan tidak mematahkan pertahanan Ye Chen. Sekarang giliranku. Ye Chen mendengus, pedang merah menunjuk ke Bai Yi, susunan pedang pertahanan langsung berubah menjadi susunan pedang serangan, dan pedang mengamuk merajalela. Bai Ti segera bertahan, simpul satu tangan dicetak, perisai tebal baju besi berkumpul di depannya. Bang bang! Serang pedang mengenai perisai tanpa urutan tertentu, dan setiap pedang bisa meninggalkan bekas pedang di perisai, dengan kurang dari 2 napas, perisai Bai Yi menjadi retak. Ye Chen bergegas maju, dan meninju dia dengan pukulan yang kuat dan sombong, membantingnya ke perisai. Segera, suara yang jelas terdengar melalui penonton. Perisai kokoh Bai Yi dihancurkan oleh pukulan Ye Chen. Dia tertegun dan mundur. Setiap kali dia melangkah mundur. Tebasan 8 malapetaka. Ye Chen menyerang lagi dengan kekuatan besar, dan 8 tinju itu tak tertandingi. Bai Yi sangat berdarah sehingga Bai Yi berpikir bahwa itu bukan orang yang menyerang tetapi binatang buas. Boom, boom, boom. Raungan di platform pertempuran berlanjut, dan Bai Yi bahkan lebih sengsara. Dia terkena tepi platform pertempuran ke tepi platform pertempuran dan memungkinkannya untuk melakukan berbagai jurus. Namun, menghadapi Ye Chen, itu pada dasarnya tidak berguna. Setiap kali dia menembak, akan diserang oleh Ye Chen. Saat darah menumpuk, bahu Bai Yi ditusuk oleh Ye Chen dengan jari. Pada titik ini, Bai Yi telah menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya seperti iblis. Dari awal perang hingga saat ini, dia telah dipukuli di bawah tekanan. Tetapi setelah lebih dari 20 putaran, dia benar-benar ditekan. Melihat kekalahan Bai Yi yang terus-menerus, keempat belah pihak semua terkejut, bagaimana situasi Ye Chen, apakah dia benar-benar di tahap inti manusia? Anak yang aneh. Senior Zhuge tua yang tidak terlalu optimis tentang Ye Chen sebelumnya sekarang terkejut, juga melihatnya dengan tamparan. Itu hanya kebetulan. Biyou masih memejamkan mata dan mengangkat kepalanya, tapi dia bisa melihat betapa terkejutnya dia. Ada pertempuran besar dan dia berada di atas angin. Dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Dibandingkan dengan Biyou, Sang Guan Yuer tidak pernah meragukan kekuatan Ye Chen dari awal hingga akhir, dan mampu melarikan diri beberapa kali di tangan alkemis penyihir darah. Chu Ling berkata, kakak muridmu itu sangat mengejutkan, padahal dia baru naik 1 tingkat saja, tapi kemampuan bertarungnya telah berada di atas angin. Melihat Chu Xuan lagi, Chu Xuan berkata, pantas saja anak itu tidak menggubris perintahku dan tetap bersikeras naik ke arena. Ternyata dia masih memiliki senjata pamungkas. Dibandingkan dengan mereka, kulit Cheng Kun jauh lebih jelek. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat di tahap inti manusia? Bai Yi, kau tidak perlu menahan diri lagi. Cheng Kun masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan suara yang dalam.
Setelah mendengar itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke platform. Kata-kata Cheng Kun jelas, yaitu, menyuruh Bai Yi mengeluarkan jurus pamungkasnya. Benar saja, Bai Yi di platform pertempuran dan Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan kemudian dengan cepat memindahkan sidik jari. Seluruh tubuh penuh aura, dan kabut putih berkabut naik. Segera, sosok Bai Yi menjadi ilusi, dan ketika dia turun, ada lebih dari 10 klon, yang membuatnya tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan tubuh aslinya. Wah, ini pengeroyokan. Ye Chen tidak takut, kecepatannya sangat cepat. Ye Chen meninju, mematahkan salah satunya. Karena itu adalah klon, kekuatannya terlalu jauh dari tubuh aslinya. Bahkan jika Bai Yi menderita pukulan dari Ye Chen, dia mungkin muntah darah, belum lagi tiruan Bai Yi. Namun, yang membuat Ye Chen tercengang adalah klon Bai Yi yang dihajar olehnya dengan pukulan berubah menjadi awan asap di tempat, dan kemudian asap itu tiba-tiba mengembun. Aku tidak berhasil membunuhnya. Ye Chen membeku. Ayolah. Saat Ye Chen membeku, lebih dari selusin klon telah menyerang dari segala arah, atau jejak telapak tangan, tenda pedang, atau bayangan tinju, dan Ye Chen langsung tenggelam di dalamnya. Untuk sementara, Ye Chen terluka. Ada begitu banyak klon. Menstabilkan bentuknya, Ye Chen menebas Bai Yi, membuat celah, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan. Mau pergi kemana kau? Sekilas, itu adalah klon yang menyerangnya. Ye Chen segera meninju dan meninju. Karena Ye Chen tahu itu klon, Ye Chen hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Namun, yang mengejutkannya adalah nafas klon itu meningkat seketika, dan kekuatan serangan juga meningkat seketika, dan kekuatan telapak tangan itu juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan satu penyesalan, tinju Ye Chen benar-benar kabur. Bagaimana situasinya? Ye Chen mundur, dan pertempuran telah hilang, mata roda abadi terbuka samar, menatap 10 klon yang datang dari segala arah. Tidak. Melihat sekeliling dengan pukulan, mata Ye Chen menyipit sejenak. Ada yang tidak beres. Ye Chen menemukan bahwa meskipun Ye Chen menghadapi lebih dari selusin klon, hanya satu dari mereka yang merupakan tubuh aslinya. Kekuatan dari tubuh aslinya dapat bergerak dengan bebas di antara para klon itu. Tidak heran jika klon yang menyerangku sebelumnya akan meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Rupanya dalam waktu singkat, klon itu berubah menjadi tubuh inti. Tidak kusangka dia menyembunyikan jurus rahasia semacam ini. Untuk sementara, Ye Chen mengerutkan kening, pikirannya berubah dengan cepat. Ketika satu klon milik Bai Yi kuhancurkan, dia dapat memunculkannya kembali, dan ini telah berlangsung selama belasan kali. Tubuh unti dan klon dapat saling berputar. Ledakan. Boom. Sebelum Ye Chen berpikir, belasan klon mengepung lagi. Ya, dalam serangan itu, pedang pembunuh dingin masih ganas, mendekati tenggorokan Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit, dan dia segera menembak, menembus dengan pedang. Tubuh Bai Yi meledak seketika. Dengan satu serangan, keduanya terguncang. Segera, darah berceceran, dan Ye Chen memiliki lebih dari selusin jejak serangan darah di tubuhnya. Dengan cara ini, Bai Yi tidak terkalahkan. Cheng Kun tersenyum dengan seringai di matanya, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Ye Chen dibelah menjadi daging oleh Bai Yi dengan satu pedang dan satu pedang. Senior Zhuge berkata, penglihatanku menjadi kabur, tidak kusangka bocah Bai Yi itu memiliki jurus sehebat ini. Biou berkata,
Jangan bilang kau Ye Chen benar-benar berpikir murid peringkat keempat Sekte Zeng yang dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan jika aku yang harus berhadapan dengannya, aku juga akan membutuhkan usaha lebih untuk mengalahkannya, apalagi kau Ye Chen. Yang Ding Tian berkata, dia benar-benar memiliki jurus bayangan klon. Kata-kata yang Ding Tian cukup berarti, wajah mereka berubah tajam, dan menjadi sedikit jelek. Sosok Ye Chen memang malu. Pada beberapa kesempatan, dia menemukan tubuh bayi dengan sangat mudah. Dengan cara ini, tubuh inti terus-menerus berjalan di antara para klon, dan Ye Chen tidak bisa memprediksi kapan tubuh inti akan memukulnya. Namun, Ye Chen tidak bodoh. Ye Chen telah menggunakan mata abadinya untuk mengurangi fatamorgana ini. Meskipun metode rahasia ini misterius, metode ini masih dalam lingkup yang dapat ditiru mata roda abadi. Yang Ye Chen butuhkan adalah waktu. Bayi mencibir, pecundang, apa kekuatanmu hanya sebesar itu? Berlututlah di hadapanku dan mengaku kalahlah. Aku akan membuat mayatmu tetap utuh. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tidak mengatakan apa-apa di mulutnya, tetapi Ye Chen mencibir, aku memiliki lebih banyak jurus, dan aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu jurus. Tidak layak untuk mendapatkan kekuatan penuhku. Apa yang dikatakan Ye Chen benar. Dari awal kompetisi hingga saat ini, Ye Chen memang mencuri banyak jurus rahasia, seperti perisai yang tak terkalahkan. Setelah digunakan, lawannya sulit menembus pertahanannya yang sombong. Namun, Ye Chen tidak berpikir untuk menggunakan jurus rahasia ini sebelumnya sejak awal. Ye Chen tahu bahwa satu-satunya lawan yang pantas adalah Jining Suang. Jurus yang Ye Chen pelajari hanya digunakan untuk menghadapinya. Adapun Bai Yi dan Hua Yun, mereka jauh dari jangkauannya. Kelayakan untuk menggunakan jurus rahasia. Secara alami, setelah bermain begitu lama, Ye Chen pada dasarnya akrab dengan bayangan klon, tetapi Ye Chen masih tidak ingin menggunakan jurus rahasia ini untuk bertarung melawan Bai Yi. Namun, jurus rahasia yang tak terduga akan digunakan ketika melawan Jining Suang. Kau putus asa. Selusin klon masing-masing memandang Ye Chen sambil tersenyum, dan terkadang mereka bergegas bersama, selalu meninggalkan bekas luka pada Ye Chen. Kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen mencibir entah kenapa di sudut mulutnya. Karena kamu sangat ingin bertarung, aku akan menemanimu. Berbicara tentang itu, Ye Chen meninggalkan pedang merah, dan kemudian menyerang dengan tangan kosong. Kau cari kematian. Sebuah klon menukik ke atas, dan tembakannya adalah cetakan telapak tangan yang besar. Ye Chen berteriak, hancurlah. Ye Chen mengepalkan pukulan yang kuat. Aku tidak peduli apakah kamu klon atau tubuh inti, aku akan menumbangkan kalian satu persatu. Boom! Klon itu diledakkan di tempat, jelas bukan tubuh inti, bahkan jika itu adalah tubuh inti, itu dipindahkan pada detik sebelumnya. Ayo lagi! Darah Ye Chen naik, seperti harimau, melebar dan menutup. Setiap kali Ye Chen meninju, Ye Chen akan menghancurkan klon. Ye Chen tidak berencana untuk mengalahkan dengan cara yang cerdas. Bai Yi berkata, sekarang kekuatan spiritualmu sudah habis, sekarang matilah kau. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, aku memiliki lautan inti sangat besar, aku juga memiliki 9 kon yang sedang melakukan penyerapan kekuatan meridian bumi dari wilayah terlarang Sekte Zengyang. Kau ingin menghabiskan kekuatan spiritualku? Lupakan saja. Boom, boom, boom. Ada adegan seperti itu, Ye Chen menunjukkan kekuatannya sendiri, dan setiap kali Ye Chen menyerang, Ye Chen menghancurkan klon.
Adapun tubuh inti Bai Yi, dia masih berkeliaran di antara lebih dari selusin klon. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chen jika dia menggunakan tubuh intinya, jadi dia tidak berani, dan ingin menggunakan klonnya untuk menipu Ye Chen untuk menghabiskan energinya. Ini adalah perhitungannya, dan ingin menggunakan ini untuk menghabiskan kekuatan Ye Chen. Tapi dia tidak tahu lautan inti yang dimiliki Ye Chen berkapasitas sangat besar. Boom, boom. Tidak ada yang menyangka bahwa duel ini, yang seharusnya menjadi ketegangan, dimainkan selama 3 jam. Di atas panggung, Ye Chen masih hidup, dan pertempuran semakin sengit. Di sisi lain, Bai Yi telah mengurangi jumlah lusinan klon menjadi 3 di bawah serangan Ye Chen yang tak ada habisnya. Apalagi sebagai pria terhormat, napasnya jelas telah menjadi tidak teratur, juga sulit baginya untuk mendukung konsumsi begitu banyak klon. Ini tidak mungkin, ini mustahil. Wajah Bai Yi ganas dan menakutkan. Meskipun dia sangat enggan untuk percaya, masih ada banyak kejutan di matanya. Siapa dia? Dia adalah peringkat keempat dari Sekte Zhengyang, melawan di tahap inti manusia selama 3 jam masih belum mampu mengalahkannya. Dia tidak bisa menerimanya, kesombongannya terhapus sedikit demi sedikit. Apa? Ye Chen berkata, ayo keluarkan klonmu, kenapa kau tidak dapat melakukannya? Aku menghajarmu. Ye Chen, semakin sengit, tinju mengalahkan salah satu klon Bai Yi, dan, tubuh inti Bai Yi, juga ditelan balik dan muntah darah. Kali ini, klon Bai Yi tidak mengembun lagi, tetapi berubah menjadi gumpalan asap, karena dia tidak bisa mendukung konsumsi. Di atas awan Dong Huang Taixin berkata, Zi, apakah kau menyadarinya? Dong Huang memandang Ye Chen di bawah dengan penuh minat. Zi mengangguk lembut dan berkata, Ki anak ini yang bernama Ye Chen bukan tersimpan di lautan inti, melainkan lautan inti tambahan yang hanya dapat dibuka oleh kultivator mencapai tingkat tinggi. Pantas saja, Xuan Chen di samping juga tersenyum sedikit. Jelas, bukan hanya mereka. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu juga terkejut. Setelah lebih dari 3 jam pertempuran, tidak ada pertempuran yang berakhir, dia tidak dapat mempertahankan klon, tetapi Ye Chen masih hidup dan sehat. Semakin ganas, darah yang keluar dari tubuhnya seperti api. Ini bukanlah sejumlah besar energi sejati yang dimiliki oleh tahap inti manusia pada umumnya. Apa-apaan anak ini? Senior Zhuge menyeringai lebih dari sekali, Xia telah bertarung selama itu ia sama sekali belum tumbang, sebaliknya ia telah menjadi semakin menggila. Sangguan Bo berkata, anak itu sangat aneh. Sangguan Yuer tersenyum, aku yakin Ye Chen pasti akan menang. Gongsun ketua sekte Qingyun bergumam, ternyata bukan tanpa alasan Ye Chen dapat menjadi murid inti sekte Heng Yue, dia bisa melawan murid peringkat 4 sekte Zhengyang selama lebih dari 3 jam. Itu tak terkalahkan, ini benar-benar pemandangan untuk dilihat. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaan saya. Adapun sisi sekte Heng Yue, wajah Yang Dingtian dan Chu Xuan-er menjadi bahkan lebih indah. Sebelumnya, mereka memblokir Ye Chen untuk mengambil semua langkah untuk bertarung. Sekarang tampaknya betapa bodohnya keputusan mereka sebelumnya. Yang Dingtian berkata, dia memiliki potensi yang luar biasa, selama ini kita sama sekali tidak menyadari akan hal ini. Sebagai seorang guru, itu benar-benar mengejutkanku. Chu Xuan-er tersenyum dan tersenyum. Lagi-lagi kau selalu membuatku terkejut. Dibandingkan dengan mereka, wajah sekte Zhengyang jauh lebih suram. Wu Changqing, apa yang terjadi? Wajah Cheng Kun jelek dan menakutkan,
dan dia menatap Wu Changqing dengan tajam. Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia diusir dari Sekte Zhengyang karena kehancuran dan Tian? Ya, memang. Wu Changqing buru-buru menyebut. Saya pikir Anda kuno, kata Cheng Kun sambil bersenandung dingin. Hanya dalam 3 bulan, tidak hanya Dantian yang diperbaiki, tetapi juga tumbuh ke titik di mana ia dapat mengalahkan biografi keempat saya yang sebenarnya tentang Sekte Zhengyang. Saya harus mengaguminya. Bakat, Anda masih harus mempertanyakan kemampuan Anda untuk menjadi penatua penegak hukum. Wu Changqing tidak bisa berkata-kata, hanya merasa kuno. Cheng Kun berkata, kelihatannya kau sudah pikun, selama 3 bulan ini, tidak hanya Dantiannya yang pulih, dia juga telah berkembang pesat hingga dapat bertarung dengan murid inti peringkat 4 selama ini. Selain itu, setelah pertempuran ini, akan ada 2 murid Zhengyang yang dikalahkan oleh Ye Chen. Ye Chen hanyalah tahap manusia. Saya khawatir tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Di tempat kejadian, mungkin satu-satunya yang ekspresinya tidak pernah berubah adalah Jining Xuang, yang merupakan murid pertama dari Sekte Zhengyang. Dia tenang, mata indah yang acuh tak acuh, ada sedikit riak dari awal hingga akhir. Bahkan jika Ye Chen benar-benar menekan Bai Yi, bahkan jika kekuatan Ye Chen jauh lebih baik daripada kultivasinya, dia masih tidak memiliki gelombang. Mungkin ini adalah kepercayaan diri yang bertentangan dengan langit, dan bahkan jika Ye Chen kuat di mata orang lain, Ye Chen tetap bukan lawannya. Ye Chen